Mbak? Sri Utami. Dari? Wiro. Oh, Wiro. Mbak? Aurelia dari Kemadu. Kemadu, Mbak. Saya Adelia dari Purworejo. Purworejo sama temennya ya. Semester 2 semua. Iya. Ambil jurusannya apa? Sebagai SD. Kenapa kok senang? Guru SD harus sabar loh, muridnya kecil-kecil, anak-anak belum tahu apa-apa. Terus tujuan panjenengan di sini mengobservasi. Terus monggo silakan apa yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu. Dari mana observasinya, apa lapangan, apa wujud wawancara atau wawancara ya, silakan. Butuh guru apa enggak? Guru silakan. Wawancaranya cuma sama kepala sekolah. Oh iya, silakan. Kalau begitu Mbak Dita dulu sudah bisa pamit, Bu spesialis. Bantuan sampai dari dulu buat mau dipakai. Monggo, silakan. Dari Mbak Peti, mana Mbak Peti? Siapa kok apa? Mbak Titik. Mbak Titik, monggo. Sama tidak semuanya? Oh sama ya, cukup satu anak saja. Monggo siapa yang mau jadi juru bicara? Begini Bu, di SD sini bagaimana proses penyusunan visi di SD Negeri 2? Proses penyusunannya, visi-misi itu melibatkan komite sekolah, kemudian guru-guru, anak-anak, dan disesuaikan dengan lingkungan masyarakat. Terus di sini misi selain di sini itu Misinya, kalau masalah misi kan tujuan yang akan dicapai, kalau visi kan yang akan datang. Misi harus sejalan dengan visi. Jadi misi-misi itu tidak hanya sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diterapkan dari tahun ke tahun. Meskipun kadang dari misi-misi tersebut belum tentu semuanya itu bisa terlaksana dan hasilnya itu bisa sesuai dengan harapan. Tapi insya Allah dari tahun ke tahun, dari sisi prestasi kita bisa mewujudkan sesuai misinya. Visi misi Mbak, Mbak di perengke visi misi sekolah dulu. Terus bagaimana Bu cara mensosialisasikan visi misinya itu? Cara mensosialisasikan itu ya, pertama awalnya kita kumpulkan orang tua wali beserta komite, kemudian kepada anak-anak kita untuk menghafalkan. Kalau sudah itu menghafalkan dan tahu, diterapkan, diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan. Terus program apa saja yang dikembangkan di SD ini? Gimana? Programnya? Programnya banyak sekali. Program-programnya itu dilihat dari apa saja. Program umum ada, program pengajaran ada, program personalia juga ada, kemudian program kemuridan atau kesiswaan, program hubungan masyarakat, program supervisi, dan masih banyak lagi program-program yang lain. Kalau menurut Ibu, kalau sasaran sekolah itu bagaimana? Sasaran sekolah gimana? Maksudnya itu sasaran sekolah itu mau dibawa kemana sekolah ini? Oh ya, tentunya dibawa ke arah yang lebih maju dari tadi. Majunya itu bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi maksudnya dari sisi material, spiritual, maksudnya dari sisi anaknya juga. KKM kita itu terendah itu adalah 65 ya. 64 terendah itu adalah pada bidang matematika. Kalau yang tertinggi itu adalah PKN ya 75 ya, rata-rata 75 semuanya kecuali matematika. Matematika 64. Karena kalau untuk mencapai KKM 75 satu kelas anak kok bisa menguasai materi pelajaran yang diberikan sampai dengan nilai 75 sangat berat. Tapi yang lain alhamdulillah sudah mampu sampai dengan KKM yang 75. Administrasi sekolah. Administrasi sekolah sesuai dengan juklak dan juknisnya yang kita buat. Banyak sekali untuk macam-macam administrasi yang kita butuhkan itu
kalau nggak buka laptop ya nggak akan untuk administrasi guru, administrasi kepala sekolah ya, diantaranya kalau administrasinya untuk pembelajaran ada, kemudian administrasi untuk AKBM juga ada. Kalau administrasi untuk pembelajaran ya bermacam-macam, ada FPP, silabus, rota, komes, gitu. Kemudian rencana harian, jurnal harian, daftar nilai, daftar kelas, dokumentasi, kemudian macam-macam, banyak sekali untuk guru-guru, catatan kasus anak, kemudian buku penerimaan raport, macam-macam ya administrasi. Kalau di sini organisasi keanggotaannya gimana? Bagus, lancar, kemudian seia sekata, tidak pecah-pecah, alhamdulillah kerjasamanya bagus. Mbak, sarana prasarananya? Sarana prasarannya cukup, kalau lebih tidak, kurang ya tidak juga, karena kita sering mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu berupa DAK maupun sanitasi, dan alhamdulillah tahun kemarin itu dapat bantuan DAK dari APBN, satu-satunya kepala sekolah termasuk saya itu yang diklat di Bali, cuma satu orang tok diklat di Bali selama 4 hari dapat bantuan itu kelas baru beserta reguler. Kalau peran masyarakatnya di sini mendukung? Sangat mendukung, indikasi sangat mendukung begini loh. Kita bentuk awal saya di sini memang paguyuban ada, tapi hanya sekedar nama. Tapi setelah saya di sini, alhamdulillah kita gerakkan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Paguyuban Mangguyung mendukung baik dari sisi materi maupun dari sisi tenaga. Semua mendukung. Nah, dari sisi tenaga terbukti waktu sekolahan akan diadakan akreditasi, itu semua warga dengan cara kami gilir untuk ikut berpartisipasi kaitannya dengan kebersihan lingkungan, pengecatan, penataan lingkungan halaman sekolah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, karena kalau kita semuanya itu menggunakan dana tukang, itu tidak mungkin dana kita mencukupi. Sedangkan tuntutan itu ke depan itu harapannya akreditasi A. Alhamdulillah kita dengan adanya peran serta masyarakat yang sangat bagus, kemarin pun waktu akreditasi mendapatkan nilai A dengan nilai 92. Padahal yang tahun kemarin, tahun 5 tahun yang lalu juga diakreditasi, sini nilainya B, hanya mendapatkan nilai 81. Alhamdulillah kemarin dapat nilai 92 dengan kategori nilai A dulu. Caranya sarana prasarana ya kita mengajukan kepada dinas pendidikan apa yang kita butuhkan waktu ada pengusulan kan. Setelah kita usul kemudian diverifikasi. Verifikasi maksudnya dari pihak dinas itu mencocokkan apa betul yang diusulkan oleh kepala sekolah itu ruang-ruangan benar-benar kurang. Ternyata dari hasil verifikasi kita disepakati untuk dapat pendanaan itu dari APBN. Kemudian dari sisi sanitasi kita kan masih sangat kurang juga waktu itu. WC anak baru ada 2, kemudian juga kami usulkan, alhamdulillah dapat bantuan sanitasi juga ambil perjalanan. Kemudian itu di belakang sekolah itu juga ini sangat membahayakan karena sungai belum ada pagarnya. Kemudian kalau musim banjir kita juga harus benar-benar ketat mengawasi anak. Di samping itu juga rawan longsor kalau dibiarkan saja. Kami juga usulkan lewat dana yang dikeluarkan oleh Bupati namanya DID, dana insentif. Jadi saya di sini dari tahun 2013 4 tahun di sini alhamdulillah sudah dapat dana agar seminggu
juta, kemudian sanitasi senilai 44 juta, terus ini ruang kelas baru senilai 139 juta. Untuk pembangunan perpustakaan itu Pembangunan perpustakaan sudah ada, ya sudah ada sejak saya belum di sini. Mbak Dita, baru kacamata kamu bisa lagi damai ini. Suruh nunggu dulu kalau belum pulang. Makanya tak jawab ya. Pengadaan apa? perabot pengganti. Perabot pengganti. Perabot apa yang dimaksud? Ya, misalnya kayak kursi atau Oh, kursi kalau sekian lama kita alhamdulillah belum kekurangan. Maksudnya untuk belanja modal. Kalau belanja modal itu kita anggarkan kok bisa 10% dari dana pos, kita anggarkan dari pos. Namun kalau kok melebihi itu kita langsung minta bantuannya pada pemerintah. kalau pembuatan KTSP silabus tentang itu bagaimana? Kalau pembuatan KPSP sama, kita melibatkan komite, guru, kemudian dunia industri, kemudian para tokoh pendidikan, tokoh agama, itu kita libatkan. Kemudian kalau sudah kita sosialisasikan. Kalau cara meningkatkan kompetensi guru itu bagaimana? Dengan cara meningkatkan kompetensi guru, karena di sini alhamdulillah guru rata-rata itu sudah memenuhi kompetensinya, yaitu standarnya itu sudah standar S1 semua. Maka untuk peningkatan kompetensi itu guru biasanya melalui pelatihan, kemudian adanya KKG, kemudian adanya sosialisasi seperti halnya ada misalnya kemarin IT ya Mbak Dita ya, ada sosialisasi IT, kemudian B3 ya toh, B3 sebentar lagi karena sini juga mau kurikulum 13, itu nanti habis ini ada sosialisasi kurikulum 13. Katanya Ibu mau ganti kurikulum, nah itu bagaimana cara mengganti bukunya itu? Kalau buku-buku itu sudah ada dari pemerintah menganggarkan dari pos buku itu, dari pos buku sebesar 20% anggaran bus yang diterima keseluruhan dalam 1 tahun baru dianggarkan dari pos buku. Kalau ideal jam pelajarannya? Jam pelajarannya sama sesuai dengan yang ada di jadwal aturan dalam KTSP. Namun kan kita tidak sah kalau guru kalau misalnya anaknya masih kurang ya dinilai dalam hal ulangan masih kurang dirugi, kemudian anak-anak yang belum membacanya belum lancar khusus kelas rendah juga diberikan bahan khusus sendiri secara pribadi. Nah, kita juga memberikan motivasi pada anak, contohnya motivasi yang tidak bersifat materi tapi mendidik. Kalau anak kan biasanya pulangnya sebenarnya jam berapa? 12 kilo Mbak? 12:04 ya? 12:04, 12:20 kan pulang. Itu pasti jam pulang. Nah, coba nanti siapa yang nilainya paling bagus, yang sudah bisa menguasai, nanti bisa pulang sesuai jadwal jam 12:20. Namun kalau yang belum bisa, nanti sampai dengan paham kita bimbing sampai dengan dia mudah, karena kan batas jam PNS sampai jam 2. Jadi kan selebihnya jam 2 itu untuk apa ya? Untuk mengerjakan administrasi, juga digunakan untuk administrasi sudah lengkap ya, untuk memberikan penambahan perayaan dan ini pada anak. Kalau di perpustakaan itu ditambahkan dengan buku-buku yang menarik itu ya Bu? Buku-buku kita sudah sangat penuh, karena kita dulu kecuali mendapatkan gedung itu juga mendapatkan bantuan buku perpustakaan banyak sekali.
Kalau buku cerita itu ada nggak? banyak sekali, fiksi-fiksi banyak sekali. Terus kalau penugasan di perpustakaannya ada mana? Penugasan di perpustakaan berhubung kita memang dari sisi tenaga guru masih kurang, maka kita ambilkan dari sisi guru yang sudah ditata dalam bidang perpustakaan. Kalau misalnya ada rapat pembahas administrasi, itu yang berperan dalam rapat tersebut siapa saja? Yang membahas dalam administrasi itu kita utamakan, kalau kita masih sekolah masih belum jelas, tentunya pengawas Dapil. Kita minta arahan pada pengawas Dapil. Langsung nanti kepala sekolahnya, maksudnya minta penjelasan pada pengawas Dapil, langsung nanti disampaikan pada kepala sekolahnya dalam bentuk rapat. Kalau pembuatan usulan peraturan itu siapa yang membuat? Yang membuat usulan peraturan untuk siapa? Yang guru, karyawan. Kalau untuk guru, ya bersama guru. Misalnya, guru datang terlambat, bagaimana sanksinya? Datangnya mau jam berapa? Kita komunikasikan dulu aturan-aturan. Begitu pula pada murid. Murid masuk jam 7 sudah pelajaran. Kamu sampai sekolah idealnya jam berapa? 15 menit sebelum jam masuk, itu disepakati. Alhamdulillah sini meskipun jam 7 belum dibel, anak-anak sudah sadar diri. Setelah jemput sampah langsung baris masuk ke kelas masing-masing. Bahkan kalau di kelas belum ada gurunya, anak minta, kelas sana kok Pak gurunya belum ada, kemana Bu, minta diisi. Itu sudah tulis. Karena kita budayakan pada anak untuk tidak takut pada guru, dianggap sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai orang tua. Jadi anak-anak itu tidak perlu mengganggu. Kalau di sini program kerja untuk gurunya itu apa saja? Program kerjanya, ya guru tugas utamanya seperti yang mengajar, itu melatih, mengevaluasi, memberikan tindak lanjut. Atau pembuatan pengajuan proposal dan pengadaan sarana atau prasarana laboratorium IPA ada tidak? Selama saya di sini saya belum pernah mengajukan itu karena lab IPA itu sudah terpenuhi. Kebetulan SD ini adalah SD inti, jadi sudah dapat mendapatkan satu almari bantuan IPA dan itu sudah lengkap untuk pembelajaran dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sesuai dengan silabus-silabusnya, RPP-nya dan program-programnya. IPA itu sudah ada semua. Kalau pengajuan dan pemasangan jaringan internet itu sudah ada atau tidak? Jaringan internet sudah ada sejak tahun 2013. Kita mengajukan langsung waktu itu lewat Telkom, tapi berhubung Telkom itu kurang lancar, terus kita pindah ke WiFi ya Mbak. WiFi langsung yang di yang di oleh para wira swasta itu belum, yang diadakan oleh perseorangan. Perseorangan punya usaha, punya usaha jasa pemasangan WiFi, terus itu kita pakai itu. Sistemnya unlimited. Kalau pendataan pengadaan peralatan komputer sama printer Itu dianggarkan dari biaya perawatan di RAPBS. kalau pembuatan program kelumasan itu bagaimana? Program guru masal maksudnya di Kehumasan. Kehumasan kan biasanya ada rapat-rapat dengan orang tua, kemudian rapat-rapat dengan komite sekolah gitu.
Itu kan program humas namanya, rapat-rapat pengurus komite. Itu sudah kita programkan juga di RAPBS. Misalnya awal tahun program kita mau apa, kemudian nanti pada saat kelulusan rapat-rapat itu, kemudian pada saat-saat kita akan mendapatkan bangunan-bangunan atau bantuan-bantuan dari negara itu masuk ke humasan. Itu sudah kita rencanakan di RAPBS. Lalu bagaimana sosialisasi pola kerjasama Antara siapa? guru Kita dengan guru dengan guru? sosialisasi program kerjanya. Iya, pola kerjasamanya. Oh, pola kerjasamanya ya banyak hal. Contohnya pola kerjasama guru dalam hal kita mengadakan rapat-rapat, misalnya adanya perpisahan kelas 6. Nanti kan sudah ditunjuk kepanitiaan, itu contohnya siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, membawa acara dan sebagainya, seksi konsumsi dan sebagainya. Itu toh nanti itu kalau ya tupoksinya masing-masing tidak bisa diwakilkan, ya itu memang pribadi. Tapi kalau yang lainnya bisa secara bersama-sama tanpa ada komando, mereka secara otomatis sudah peduli dan tahu dengan sendirinya pasti membantu. Dalam hal pembiayaan kan kita sudah dipatok bahwa kita itu untuk murid 1 tahunnya mendapatkan 800.000 per siswa. Nah, itu program itu ya kita anggarkan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis-teknis pembuatan juknis dan juklaknya. Kita kan sudah dibantu dari Dinas Pendidikan dalam penganggarannya, berapa persen untuk tenaga kepegawaian, berapa persen untuk sarana prasarana, untuk tenaga barang dan jasa, untuk barang dan jasa berapa persennya, itu sudah ada panduan khususnya. Kalau dalam pembiayaan dan pendanaan, apakah menjalin kerjasama dengan stakeholder? Nah, kami menjalin dengan wali murid. Kalau dengan wali murid, kalau kita hanya menganggarkan biaya les dari dana BOS, itu tidak mungkin bisa jalan. Kita sosialisasikan pada masyarakat untuk menggalang dana melalui kita namakan hibah kegiatan. Dan waktu itu wali murid juga sepakat untuk memberikan dananya itu setiap Jumat itu Rp2.000, dan dana-dana itu bisa terkumpul, kita manfaatkan, sudah mutlak untuk kemajuan anak, mutlak untuk kemajuan anak, yaitu kaitannya dengan prestasi, utamanya prestasi non akademik. Misalnya karena di SD kita ini memang agak sulit, meskipun dari tahun ke tahun alhamdulillah prestasi kita akademik juga ada peningkatan, tapi kan kalau untuk bersaing dengan SD Muhammadiyah, SD IT kan berat. Maka kita tunjukkan non akademiknya dengan menggalang bantuan dana dari pihak di luar negara, itu dari paguyuban. Itu uang yang terkumpul itu kita manfaatkan untuk memberikan transport pada guru yang setiap sore melatih di bidang keolahragaan. Dengan adanya bantuan dan peran serta masyarakat, alhamdulillah di tahun ini itu ada 17 anak yang maju atau berprestasi sampai di tingkat kabupaten dalam kaitannya muda. Itu adalah berkat bantuan dari paguyuban. Lalu bagaimana kesejahteraan? Lagi-lagi kita anggarkan dari anggaran belanja pegawai maksimal 15% dari RAPBS. Lalu pada saat penerimaan peserta didik, bagaimana cara pelaksanaannya? Pelaksanaannya kita adakan sosialisasi. Sosialisasi itu lewat tokoh-tokoh masyarakat yang berperan.
Kemudian tokoh masyarakat tersebut kita titipi formulir karena untuk mempermudah dan kita memberikan pelayanan prima pada masyarakat, ya kita berikan formulir dan nanti kita jemput bola. Ada berapa anak yang ada di tokoh masyarakat yang sudah jalan tersebut untuk mempermudah, karena itu lebih apa ya, lebih menghasilkan, caranya lebih dipercaya gitu loh. Itu lewat tokoh masyarakat, lewat kamu, lewat komite, kita sosialisasikan pada semua masyarakat sudah jauh-jauh sebelumnya, sebelum pendaftaran itu dilaksanakan. Dan juga kita memberikan, menganggarkan atau memberikan anak-anak itu dorongan-dorongan dan motivasi. Kalau mau sekolah di SD inti, alhamdulillah akreditasi sekolah sudah A. Dari sisi prestasi, baik itu prestasi akademik ataupun non akademik, itu kita dari sisi akademik juga paling banyak yang mendapatkan kejuaraan di tingkat kabupaten. Dari akademisnya kebetulan kelas 6 juga masuk 10 besar dalam TUJ yang kemarin di Biongkat Kegiatan. Jadi itulah diantaranya kita memberikan atau memamerkan semua prestasi-prestasi yang ada. Dari sisi kegiatan ekstrakurikuler, drum band juga ada, anak-anak berlatih drum band, mau berlatih musik, piano juga ada bantuan dari kuliah, ada bantuan pula. Ekstrakurikuler yaitu olahraga, tanpa, kemudian musik. Sebagai komite sekolah itu bagaimana? Peran masyarakat sebagai komite sekolah, gini loh, komite itu kan mitra kerja sekolah. Nah, beliau kan berperan untuk mendukung program yang kita ajukan pada masyarakat, mendukung program-program sekolah. Kemudian juga membantu pembiayaan yang tidak cukup didanai dengan RAPBS. Bagaimana pertemuan dengan komite sekolah? Pertemuannya kalau pihak kita SD tidak bisa menjangkau tertentu, tapi sesuai dengan tingkat urgennya, tingkat kepentingannya. Iya, karena kalau tanpa adanya program kita tidak bisa jalan. Program ada dulu, apa maunya sekolah, kemudian menyetujui, mendukung, semuanya berjalan dengan lancar. Taman sekolah. Taman sekolah ya sekedar pot itu ada, tapi kalau dibentuk untuk taman yang indah ya kita belum mampu tenaganya. Kebun juga ada, perikanan juga ada, itu juga ada. Kurikulum sekolah. Indikator dalam kurikulum sekolah buka Mbak Ida, lalu buka indikator banyak kayak kritik kok karo ngerti SP kok Mbak, sebentar lagi dibantu akan operator saya. Tuntutan kompetensi yang digunakan dalam KG, terus karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Sudah? Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan lingkungan daerah. Itu bisa pertama belum administrasi kesiswaan, terus administrasi kepegawaian, sarana prasarana,
administrasi personal. Itu kalau apa tadi, tenaga kependidikan masuknya administrasi, contoh dari administrasi personal ya. Contoh, kemudian administrasi keuangan, administrasi humas, dan 6 ya. Pelaksanaan kurikulum ya. Apa namanya? Itu rel kita dalam mengajar. Bahwa kita harus mengetahui dulu kurikulum itu kan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan pada peserta didik dalam satu periode di jenjang pendidikan tertentu, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sebagainya. Tadi yang ditanyakan apa? Proses pelaksanaannya ya sesuai dengan kalender pendidikan tersebut. Di situ kan di dalam kurikulum ada praktiknya, kapan kita melaksanakan proses pembelajaran atau KPM, kapan melaksanakan UTS, kapan pelaksanaan UAS 1, UAS 2 atau UKK, ujian sekolah dan sebagainya. Semua sudah tercantum di dalamnya, terangkum dalam rekan-rekannya dan sebagainya. Yang mendukung dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, misalnya tadi itu yang sudah saya ceritakan, dari anggaran kos kurang kita anggarkan dari dana yang dari Paguyuban untuk penambahan les sesuai dengan kompetensi anak. Penanggung jawab kurikulum sekolah. Ya di situ kalau penanggung jawabnya itu jelas ada kepala dinas. Saya nggak tahu kok seperti Dindikpora Kabupaten Purworejo yang bertanggung jawab sepenuhnya. Sekolah ya ketua komite. Untuk pemenangan yang di sekolah. Kepala sekolah. Tujuan jangka pendek sekolah. Nah, tujuan jangka pendek sekolah ya sama. Ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka menengah ya. Kita bermusyawarah dengan komite dan guru. Lalu lakukan rapat musyawarah dengan komite guru untuk merumuskan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Program jangka menengah sekolah, kita harus melihat program jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang ya. Untuk mengetahui program jangka menengah, jangka pendek harus bisa memberikan kurun waktunya dulu. Kalau yang itu kan ada 1, 4, 8 tahun program kerja itu, yang kurang dari 5 tahun berarti jangka menengah. Nah, sekarang yang ditanyakan program jangka panjang atau pendek, jangka menengah ya. Lahan perkebunan dan perikanan. Jelas ya, itu yang menengah ya. Tapi itu yang program yang kedua. Kalau yang pertama itu apa ya, anak itu bisa menerapkan untuk selalu bertakwa terhadap ajaran agamanya. Itu program kita. Terus yang kedua tadi adalah penciptaan lahan perkebunan, kemudian dan perikanan, pertamanan, perkebunan, perikanan. Selanjutnya pencapaian hasil ujian akhir dengan nilai minimal rata-rata 6,5. Alhamdulillah kita kemarin yang ini prediksinya matematika 88,5 rata-rata. Jadi kalau kita menargetkan 65
kita sudah selamat. Kemudian bahasa Indonesia ya juga 8 lagi. Yang selanjutnya masih cukup enggak itu penerapan nilai-nilai disiplin. Siapa? Kamu? Pak Ngatno? Sebentar. Masih buat nyari kesusuran. Kesusuran? Ya enggak sih. Anak. Kemudian pembinaan siswa di bidang olahraga. Ya Bu, terima kasih atas waktunya sudah ingin diwawancara dengan kami. Sebelumnya maaf jika ada banyak kesalahan dari kami. Salah tidak ada, semoga ilmunya manfaat dan bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Syukur bisa lebih cepat. Tuh, terus ini mau observasi kemana lagi? Sini. Sudah minta izin untuk foto sama ibu sama lingkungan sekolah. Boleh. Foto di depan saya ya, Mbak. Iya,